Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samadjana Prako dengan NIM 23115389. Di sini saya akan presentasikan hasil project UAS saya mengenai kecerdasan buatan dengan judul Indonesia E-commerce Sales and Shipping 2023-2025. Di sini pada tujuan yang saya buat ini, di sini yang pertama untuk upload and load data. Kode ini mengubah atau mengunggah sebuah file CSV ke Google Colab, otomatis membersihkan datanya. Script ini memperbaiki format tanggal, merapikan teks, serta mengisi data angka kosong agar siap dianalisis tanpa error. Nah, seperti ini sudah saya kode. Di sini ada tujuan CSV-nya seperti ini, dan hasil yang saya dapatkan dari apa yang saya implementasikan itu menuai sebuah progres seperti ini. Nah, untuk selanjutnya di sini saya melakukan labeling and future engineering. Di sini kode ini menyiapkan data untuk machine learning dengan menandai status batal dan fail. Seperti pada yang saya kode ini, tujuannya target cancel ini atau return ini fitur waktu, discount rate, and shipping subsidy and AOV. Nah, ini kode yang saya buat untuk memperbaiki dari hasil kode yang saya waktu tes itu sama teman saya, dan ini hasil yang saya buat sendiri. Nah, di sini untuk hasilnya ada cancel able, ada return flight, ada return kitty. Ini yang saya buat sendiri. Nah, terus untuk nomor 3 ada time based and split and matrix. Nah, di sini kode ini membagi data menjadi training untuk si jumlah return. Nah, seperti itu. Pada tujuan ini kode ini script mendasarkan waktu lebih realitis dan siap fungsi metrik kualifikasi mereka. Nah, ini kode yang saya buat. Dan untuk future list, nah, kode ini memisahkan seluruh kolom data menjadi 2 kelompok numerik berisi angka, kategorikal, dan berisi teks. Lengkap ini proses secara matematis. Nomor 5, Pro Processor skala besar. Nah, ini habis sedikit price OHE and Topka multi-hop. Nah, kode ini membangun jalur perpisahan data pipeline yang hemat memori untuk model AI yang otomatis mengisi nilai kosong, mengubah data teks menjadi angka, dan memilih kategoris. Nah, gitu. Jadi ini kode yang saya implementasikan. Ini hasil output yang saya buat. Nah, jadi hasilnya cuma segini doang sih. Input column per codingan 21. Nah, untuk sensor model nomor 6 ini like GBM skala besar, kode ini memiliki model kualifikasi like GBM untuk prediksi pembatalan pesan dengan mengenai ketidakseimbangan data, kelasnya balance, dan secara otomatis menggunakan parameter scale cost Y. Jadi tujuannya itu train model cancel dengan like GBM ini. Secara singkat itu kayak handle imbalance pakai scale cost Y gitu. Ini kode yang saya inputkan dan outputnya seperti ini ya. Nah, terus untuk keseluruhannya itu nomor 7, lanjut ke cancel model ada tracking and activate XDB and catbots and RF dan seterusnya. RF itu ya, kode ini menggabungkan ketiga algoritma kuat X GBOOST chatbot. Jadi pada tujuan ini model membandingkan yang kuat Ensemble untuk benchmarking versus like GBM. Jadi ada juga di sini processor ordinal dance supaya semua base model tuh compatible. Ini kode yang saya implementasikan, dan output yang saya dapatkan seperti ini. Jadi untuk comprise nomor 8 itu sensor model based and test hard F1. Kode ini mengoptimalkan keputusan prediksi dengan mencari batas probabilitas threshold terbaik yang menghasilkan skor F1 tertinggi, membuktikan batas 0,15 serikat dan seterusnya. Seperti ini. Lanjut, tujuannya seperti ini. Nah, untuk hasil yang saya dapatkan output seperti ini. Dan untuk explainability shop para permutation
Person Imprints itu kode ini otomatis memilih metode terbaik shop dan untuk menganalisis dan solve fitur mensal saja, misalnya harga untuk metode bayar yang dominan, perbaiki keputusan dan seterusnya. Tujuannya itu jelaskan fitur penting. Nah, jadi hasil yang saya outputkan itu jadi Sharp XGB seperti ini nih. Nah, ini grafik visualisasinya. Nah, untuk 10 return rex exploited return KTY. Nah, jadi ini kode ini memakai strategi 2 tahap. Pertama yang dikembalikan, terus return KTY jadi data yang mencukupi. Jadi tujuan seperti ini. Ini kode yang saya dapatkan, saya kembangkan, diimplementasikan jadi output seperti ini. Terus ada processing and revenue forecast. Ya, jadi kode ini melakukan forecasting hari ini untuk memprediksi pendapatan bersih H+1 pendekatan memecah menjadi 3 batch. Nah, ini kode seperti ini dan hasil yang saya dapatkan seperti ini outputnya. Terus ada visualisasi data EDA-nya itu. Nah, kode ini membangun visualisasi penting untuk analisis risiko grafik batang yang meningkatkan metode pembayaran mana yang paling sering mengalami pembatalan. Ada heat map peta panah dan mengatakan pola grafik spesifikasi pertemuan antara 2 jam dan hari untuk mendeteksi jam rawan dan mana probabilitas pembatalan tinggi. Nah, ini hasil saya dari 3 visualisasi dan grafik itu kayak ada visualisasi EDA, ada grafik risiko pembayaran, ada grafik waktu, jam dan hari. Nah, ini dia. Ini untuk risiko pembatalan tertinggi berdasarkan pembayaran ya. Terus ada juga di sini kapan pembatalan sering terjadi. Nah, ini visualisasinya. Terus ada di sini nomor 13 explainability dengan Sharp. Kode ini memvisualisasikan isi otak untuk mengungkapkan alasan di watch dalam mengambil keputusan. Nah, ini grafik summary-nya, ada grafik bar sederhananya, ada use features. Nah, seperti ini grafiknya. Nah, ini output yang saya dapatkan. Jadi untuk selanjutnya ada 14 tuh evaluasinya, matriksnya itu. Jadi kode ini adalah tahap rapor evaluasi model. Ia menghasilkan confusion metric. Nah, ini hasil yang saya dapatkan, hasil dari visualisasinya, outputnya itu ada confusion report, ada confusion metric, terus ada juga coverage, terus ada untuk 15 tuh SAP artifacts and demo influence-nya. Jadi kode ini menyimpan semua model parameter ke dalam file agar siap digunakan scoring and one order. Ini hasilnya untuk kodenya dan ini save-nya. Jadi penerapan insight dari kajian paper ini bagian ini menampilkan AI shock-nya itu. Jadi inilah output yang saya dapatkan, saya hasilkan. Ada 5 rows dan 33 kolom, 5 baris maksudnya ya, jadi 33 kolom. Nah, ini jadi untuk check implement datanya itu seperti ini. Ada standar training model insight pun juga ada seperti ini, ada shopnya seperti ini. Jadi analisis hasil penerapan insight berdasarkan hasil evaluasi menggunakan shop ini, interaction summary plot, fitur total KT dan total Y-GER memiliki pengaruh paling signifikan terhadap prediksi pembatalan pesanan. Interaksi antara jumlah dan berat barang menunjukkan bahwa pesanan dengan kuantitas dan berat tinggi cenderung memiliki risiko pembatalan yang lebih besar. Penyebaran nilai shock yang relatif simetris di sekitar nol menunjukkan bahwa model bersifat stabil dan tidak tergantung pada satu fitur dominan. Terus hingga hasil prediksi dapat dipercaya. Hal ini membuktikan bahwa penerapan insight dari kajian paper berhasil meningkatkan interpretabilitas dan kualitas model. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai proyek UAS punya saya sendiri. Mohon maaf apabila ada yang salah kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.